Oke, halo guys. Jadi sekarang saya mau review charger iPhone yang selama ini saya pakai. Dari pertama saya beli iPhone ini, saya juga sekalian beli chargernya. Karena charger bawaan dari iPhone ini itu tidak recommended untuk dipakai. Saya pernah memakainya sekali dan itu untuk pengecasannya sangat lama. Bisa dilihat dari sini untuk bahan dan kualitasnya itu tidak meyakinkan ya untuk dipakai dalam jangka panjang. Dan pastinya ini itu bukan charger original iPhone atau bukan original iBox. Jadi ini itu cuma sekedar pelengkap aksesoris saja. Apalagi iPhone yang saya beli ini itu bukan iPhone resmi dari iBox, melainkan ini adalah iPhone X Inter. Jadi buat kalian yang membeli iPhone X Inter, saya sarankan untuk charger bawaannya itu jangan dipakai. Takutnya nanti bisa berpengaruh ke handphonenya, terutama untuk kesehatan baterainya. Oke, dan ini dia charger iPhone yang selama ini saya pakai. Di sini untuk kepala charger dan kabelnya saya beli beda merek ya. Untuk kepala chargernya ini saya beli dari merek Joyceus. Nah, ini dia mereknya Joyceus. Ini dia sudah support fast charging 3.0. Nah, di sini sudah support fast charging 3.0. Dan dia bisa mengisi daya 4 kali lebih cepat dari charger biasa. Dia juga sudah mempunyai fitur AI Power. Nah, di sini juga sudah tertulis ya AI Power-nya. Nah, sebelah sini juga ada adaptive fast charging Joyceus. Nah, di sini ada saving power. Udah mempunyai fitur AI Power Technology, jadi dia bisa beradaptasi dengan kemampuan atau fitur charger dari handphone, supaya saat pengecasan handphone tidak mengalami overcharge, overpower, overheat, dan over voltage. Dan charger ini bisa digunakan untuk semua tipe HP, mau Android, mau iPhone juga bisa menggunakan charger ini. Dan untuk kabelnya di sini saya menggunakan dari merek Sun Taiho. Sebentar, mana ya? Nah, ini dia guys mereknya, merek Sun Taiho. Nah, ini dia mereknya itu dari merek Sun Taiho, kabel datanya itu dari merek Sun Taiho. Dia juga sudah support fast charging, jadi cocok jika digunakan dengan kepala charger dari Joyceus ini. Untuk desain kabelnya juga dia sangat bagus karena sudah dilapisi dengan lilitan benang atau kain. Oke, sekarang kita lihat di sini. Nah, kabelnya itu sudah dilapisi ya guys. Jadi bukan cuma lapisan karet, tapi di sini dia juga udah dilapisi dengan lapisan kain. Jadi tidak mudah sobek atau mengelupas. Nah, biasanya di bagian sini nih, bagian tekukan ini suka gampang sobek kalau charger itu. Tapi kalau ini dia saya yakin sih gak bakal mudah sobek karena dia ini desainnya itu kayak kabel setrikaan ya guys. Jadi kelihatannya sih kuat gitu. Oke, jadi sekarang kita langsung saja coba cas HP iPhone ini menggunakan kepala charger dan kabel data ini. Sebentar ya, kita kepinggirin dulu ini charger yang lokalnya dulu kita kepinggirin. Nah, sekarang kita colokin dulu untuk kabel data dan kepala casannya. Colokin dulu ke listrik. Nah, sekarang kita masukin ke iPhone-nya. Kita lihat dulu di sini kapasitas baterainya berada di berapa persen. Nah, bisa dilihat di sini kapasitas baterainya itu berada di 17%. Nah, guys, berada di 17% dengan mode pesawat. Kita coba colokin. Tek, masuk. Nah, masuk kan guys. Nah, di sini sudah ada logo masuknya, logo ngecasnya. Nah, di sini sudah masuk. Berarti kapasitas awalnya itu 17% ya guys. Kita lihat butuh waktu berapa lama sampai baterainya terisi full 100%. Untuk mengukur waktunya kita masuk ke stopwatch aja ya guys, biar gampang. Ke stopwatch ininya reset dulu. Nah, kita mulai. Kita masuk ke stopwatch sudah. Oke, sedikit informasi juga guys, untuk pengecasan di awal dia memang sangat cepat. Namun ketika baterai sudah terisi 90%, maka aliran daya akan secara otomatis, sebentar, ginilah ya. Kok gini aja lah. Nah, udah gini. Kok malah ke sini gini. Nah, udah. Nah, oke.
Nah, oke, sedikit informasi juga ya guys. Untuk pengecasan di awal dia memang sangat cepat, namun ketika baterai sudah terisi di angka 90%, maka aliran daya akan secara otomatis menyesuaikan supaya kualitas baterai tetap sehat dan terjaga. Kenapa bisa begitu? Karena seperti yang di awal tadi saya bilang bahwa dia mempunyai fitur AI Power. Jadi bisa menjaga kesehatan baterai dari iPhone ini. Sudah terbukti juga dari awal saya pemakaian menggunakan charger ini, untuk kesehatan baterai saya tidak berkurang sama sekali, dan untuk pemakaian baterai tetap awet dan tidak membuat baterai drop. Bahkan saya juga pernah 2 kali kelupaan ngecas handphone ini semalaman karena ketiduran. Tapi untungnya tidak berpengaruh apa-apa ke handphonenya ya guys. Jadi untuk kualitas dari si charger ini sudah terbukti karena saya sudah lama dari awal beli iPhone ini selalu menggunakan charger ini guys. Dan sudah 2 kali juga saya kelupaan ngecas semalaman, tapi pas bangun pagi saya cek untuk kesehatan baterainya tidak berkurang sama sekali, dan untuk kualitas baterainya tetap awet, tidak membuat baterai menjadi drop. Ini sudah berapa nih? Udah 1 menit 36 detik ya. Barusan di angka 17%, kita lihat sekarang berapa. Nah, sekarang sudah 21% guys. Cuma 1 menit udah naik 5%. Dari 17% sekarang ke 21%. Cuma 1 menit. 1 menit 50 detik sudah naik 5%. Jadi sangat cepat ya guys untuk pengecasannya. Jadi kita tunggu aja ya, butuh waktu berapa lama sampai terisi 100%. Nanti ketika sudah untuk videonya ini kita jeda aja dulu ya. Untuk ketika nanti sudah 100% kita lanjut lagi videonya, supaya mempersingkat durasi. Ininya giniin aja lah biar kelihatan. Kok jatuh? Gini aja lah, udahlah gini lah. Nah gini atau enggak gini nih, dibalikin nih. Nah dibalikin aja lah. Nah udah ginilah biar kelihatan. Oke. Untuk videonya kita jeda dulu ya, nanti kita lanjut lagi ketika handphonenya sudah terisi di 100% ya guys. A few moments later. Oke guys, jadi sekarang kita cek ya untuk iPhone-nya sudah terisi berapa persen. Nah, di sini dia sudah terisi 55% guys. Sebentar kita buka dulu pinnya. Nah, di sini cuma 32 menit guys. Sebentar nih. 33 menit ya, sudah terisi sekitar 55%. Nah, cuma 33 menit sudah terisi 55% dari Nah, sekarang sudah naik lagi jadi 56% tadi dari kapasitas baterai awalnya itu 17% ya guys, dalam keadaan mode pesawat. Seperti yang tadi saya bilang di awal video, karena untuk pengecasan si casan ini itu di awal memang sangat cepat guys dia, apalagi terutama di bawah 50%. Untuk pengecasannya dia memang sangat cepat sekali guys. Sudah terbukti di sini ya, cuma 30 menit sudah naik sekitar 56%. Nah, di sini sudah 56%. Tapi nanti ketika di angka baterainya sudah terisi di angka 80 sampai 90%, untuk aliran dayanya ini itu dia akan menyesuaikan ya guys. Jadi nggak bakal terlalu cepat seperti di awal, soalnya untuk menjaga kesehatan baterainya juga, untuk menjaga kualitas si baterainya juga ya guys. Oke, jadi kita tunggu lagi ya, butuh waktu berapa lama sampai baterainya itu terisi full 100%. Jadi bisa dilihat di sini dalam waktu 34 menit sudah terisi 56% ya guys. Kita tunggu lagi ya sampai baterainya terisi full 100%. Oke, kita jeda lagi videonya dan kita tunggu, nanti kita lanjut lagi ketika handphonenya sudah terisi full 100%. Butuh waktu berapa lama? Kalau misalkan dihitung kasar sih ya, kalau dihitung kasar barusan kan dari 17% ke 56% membutuhkan waktu 34 menit, 33 menit. Berarti kalau misalkan dikali 2 ya, kalau mau 100% berarti sekitar 1 jaman lebih lah. Tapi kita tunggu aja ya butuh waktu berapa lama, soalnya kalau di 80, kalau baterainya sudah terisi di angka 80 sampai 90%, dia gak bakal secepat di awal pengisiannya. Pasti dayanya akan menyesuaikan karena untuk menjaga si kesehatan baterai dari si handphone ini juga ya guys. Nanti kita lanjut lagi ketika baterainya sudah terisi 100% ya guys. Videonya kita jeda dulu. Oke, halo guys. Jadi sekarang kita cek ya sudah berapa persen pengisian baterai di iPhone ini. Kita cek. Nah,
Oke, di sini dia sekarang sudah terisi di angka 93% guys. Kita cek waktunya berapa lama. Nah, dan ini dia waktunya yaitu 1 jam 30 menit dia sudah terisi 93%. Seperti yang tadi di awal video saya bilang, kalau si casan ini itu kalau dia baterainya sudah menyentuh di angka 90%, 80 atau 90%, dia untuk aliran dayanya pasti agak berkurang guys, gak secepat pas awal. Soalnya untuk apa? Soalnya untuk menjaga si kesehatan baterainya supaya tidak mengalami nantinya si HP-nya supaya tidak mengalami over voltage, overcharge, overpower, overheat. Jadi untuk si charge-nya ini, jadi si baterainya bisa tetap aman guys. Jadi tidak mengalami overcharge, overpower, overheat, dan over voltage. Nah sekarang juga sudah naik lagi di 94%. Nah sudah naik lagi. Jadi kurang lebih kalau mau 100% paling sekitar 10 menitan lagi. Mungkin ini udah penuh. Kalau gak sampai 10 menit sih paling 5 menitan lagi juga udah sampai ke 100%. Jadi untuk pengecasan dari awal baterai 17% sampai 100% itu berarti kurang lebih 1 jam 40 menit aja ya kita bulatin. Nah, di sini sudah 1 jam 32 menit. Di sini untuk pengisian baterainya 94% ya, guys. Oke, mungkin untuk kalau menurut saya sih untuk casan ini untuk harga, oh iya saya lupa guys, kita belum ngebahas harga ya. Untuk harganya, untuk harga dari kepala casan ini harganya itu sekitar 30, saya beli kemarin 30 ribuan guys. Kalau saya beli sih kemarin masih di harga 30 ribu, tapi barusan saya cek udah di angka 35 ribu. Dan untuk kabelnya ini cuma 10 ribu guys untuk kabelnya ini. Jadi menurut saya untuk harga 40 ribu dapat casan sebagus ini sih overall worth it banget sih guys untuk dipakai. Dan ke handphonenya juga bagus, gak berpengaruh apa-apa, malah mempunyai fitur yang sangat bagus, bisa menjaga kesehatan baterainya ya guys. Jadi gak perlu casan mahal-mahal. Cukup dengan kepala charger 30 ribu dan kabel yang 10 ribuan juga bisa banget buat dipakai cas iPhone. Oke, jadi gak perlu casan yang mahal-mahal. Dan menurut saya kalau buat keperluan mendadak, misalkan handphonenya ini itu habis baterai banget guys. Nah, kalian perlu banget menggunakan handphone ini. Kalian bisa banget menggunakan casan ini karena dia kalau di awal itu casnya cepet banget guys. Apalagi di bawah 10%, dari 1% ke 50% itu cepet banget guys. Cuma setengah jam lah, setengah jam lebih dia udah terisi guys menggunakan casan ini. Jadi mungkin buat kalian yang mau beli casan ini, nanti saya link pembeliannya nanti saya taruh di deskripsi ya guys. Mungkin untuk mungkin segitu dulu ya guys video review mengenai charger iPhone ini. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya juga agar kalian tidak ketinggalan video terbaru ya guys. Dan untuk nextnya kalian boleh komen saya harus review apa lagi tentang si iPhone X Inter yang saya beli dari PS Store ini guys. Oke, see you guys, bye bye, thank you.